Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di iTech Live. Masih bersama dengan saya Indra. Gimana? Masih kuat puasanya? Kamu jangan minum. Taruh dulu gelasnya. Dikit lagi buka puasa, ya. Terima kasih. Kamu juga diam. Tadi kamu saya pergokin udah megang-megang baygon. Udah batal mati lagi abis itu ya. Oke, dalam video kali ini gue mau ngomongin 5 manfaat yang kalian bisa dapetin dari aturan pengendalian email. Ya, pasti ada hikmah baiknya, walaupun ada mungkin beberapa dari kalian yang keberatan dengan peraturan dari Kemenperin ini. Apa aja poin-poinnya? Simak terus video ini. Saya Indra, and so let's get started. Oke, seperti sebelumnya yang teman-teman tahu, kalau saat ini ada peraturan terbaru dari Kemenperin yang dimana semua email smartphone yang ada di Indonesia, entah itu iPhone, entah itu Samsung, Xiaomi, atau apapun lah, itu harus didaftarkan dulu emailnya baru bisa menggunakan provider di Indonesia. Jadi kuncinya ada di provider. Berarti ya kalau smartphone kalian barang internasional dan nggak terdaftar emailnya, itu tetap bisa kalian pakai, cuman wifi only. Jadi nggak bisa kalian gunakan as a phone, nggak bisa buat nelpon, nggak bisa buat SMS, WhatsApp juga nggak bisa karena dia terhubung ke kartu SIM cardnya. Jadi semoga sampai sini kalian nangkep. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan kayak nanti kalau gue beli barang yang range segini pajaknya berapa, nanti kalau kayak gini-gini kena nggak, terus gimana cara cek ke operatornya, terus gimana cara aktifin dan sebagainya macamnya. Well, sorry, gue nggak bisa jawab itu karena satu, gue bukan pihak yang terkait atas dari poin pertanyaan kalian. Kalau kalian nanya soal bagaimana cara daftarin segala macam, kalian bisa kontak langsung ke provider masing-masing. Banyak kok platformnya sekarang, bisa melalui call center, SMS, atau nanya di Twitter atau dimanapun ya. Jadi jangan tanya gue karena gue takut nggak lengkap dan salah juga gitu jelasinnya. Oke, kita langsung ke poinnya. Jadi intinya adalah saat ini teman-teman kalau beli iPhone di online shop itu udah nggak bisa sembarangan, udah nggak bisa nyari yang termurah, mana yang terdekat dari rumah biar ongkirnya murah, udah gitu pakai voucher lagi. Itu harus diperhatikan kembali apakah iPhone tersebut aman selamanya. Kayak gue kutipkan di sini selamanya karena nggak menjamin kalau sebulan 2 bulan oke aman, ntar 3 bulan baru notifikasi kalau smartphone lo itu nggak terdaftar atau keblokir emailnya. Itu bisa aja kejadian dan syukur-syukur sellernya mau bertanggung jawab. Kalau enggak gimana, kandas kan gitu. Jadi gua mau warning ke kalian, saat ini udah harus berhati-hati lagi. Cari toko atau online shop yang emang terpercaya, kalau bisa ditanyain soal perihal emailnya, atau kalau bisa dia ngasih garansi untuk ngejamin kalau itu udah terdaftar emailnya. Setuju atau enggak setuju ya harus setuju karena memang ini peraturan langsung dari pemerintah. Jadi ribet atau enggak, dirugikan atau enggak, kita nggak usah debatin itu. Tapi kalau kalian mau debatin silahkan di kolom komentar, gue liatin. Tapi intinya adalah dari semua itu pasti ada hikmahnya. Yang dimana keuntungan pertama dari peraturan ini adalah smartphone yang kalian beli itu pastinya berkualitas dan bukan barang refurbish atau barang rekondisi. Iya, seperti yang udah kita tahu saat ini banyak banget beredar toko-toko di online shop Indonesia yang jual barang rekondisi atau barang refurbish. Malah ada yang bilang itu adalah barang baru mungkin. Jadi refurbishnya nggak dibilangin gitu. Ayo dijual nih, masih baru, masih bagus. Refurbish ya nih masih oke banget kayak baru gitu. Jadi itu yang kadang bikin gua kesel juga karena takutnya orang awam ngelihat itu, wah itu murah dan itu iPhone dan itu mulus, ya udah dibeli gitu loh. Ya itulah, gua nggak perlu sebut siapa penjualnya. Intinya kalau lu saat ini dengerin video gua, please jujur pada saat menjalankan usaha karena lu lagi mempertaruhkan rejeki lu di situ gitu. Jadi jangan ngelakuin hal-hal yang merugikan orang lain. Dan ya kenapa berkualitas? Karena biasanya akan lebih banyak untuk importir atau online shop yang masukin barang dari internasional itu langsung dari Apple Store-nya, which is itu adalah Apple Store Set yang punya green pill ya kalau kita inget. Tapi dari beberapa tahun ke belakang itu dari zaman iPhone 8 kalau nggak salah ada 2 jenis packaging di situ, green pill sama apa sebutannya, apa Gio? Oh ya, supplier set. Tahu juga Anda pemain ya. Itu biasanya dia di repackaging lagi dari sana dan diaktifin di sini. Jadi biar pas masukin ke Indonesia mungkin lebih mudah karena kuantiti yang gila-gilaan. Nah, karena sekarang udah semua wajib harus bayar pajak, kalau enggak providernya nggak bisa di-tag itu email pada smartphone-nya. At least barang yang masuk ke Indonesia, barang yang didaftarkan emailnya, barang yang dibayarkan pajaknya itu adalah barang yang brand new dari Apple Store Set. Jelas juga nggak bisa sembarangan juga packagingnya, buka plastik di sana bungkus di Indonesia, itu udah nggak bisa lagi saat ini. Dan yang paling penting yaitu bukan refurbish atau bukan rekondisi, beli part di sana, rakit di sini, bikin bungkusnya dari Indomie terus di print gambar iPhone.
Wow, no. Dan pastinya setiap unit yang kalian beli kalau emang udah kedaftar itu berarti udah dibayarin pajak. Kalau itu internasional ya, itu berarti udah melalui proses pendaftaran IMEI bla 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 sesuai regulasi dari Kemenperin. Nah, poin yang kedua adalah smartphone yang kalian punya itu dijamin bukan barang curian. Ya bisa aja karena dalam konteks ini kita nggak ngomongin handphone baru yang baru beli dari luar terus bawa masuk ke Indonesia. Tapi kalau teman-teman sekarang lagi nyari iPhone second atau iPad selular second gitu ya, kita nggak tahu gitu. Apalagi khusus buat teman-teman yang nyari harga termurah. Kadang kalau ada iPhone yang harga drop banget, kalian langsung beli aja. Kalian nggak tahu itu backgroundnya bagaimana, apakah memang iPhone temuan atau curian atau sebagainya lah. Nah, karena semuanya udah keintegrasi dengan provider melalui pendaftaran IMEI pada setiap seri smartphone-nya, semua menjadi jelas itu iPhone sebelumnya atas kepemilikan nomor apa, nomor siapa. Karena base trackingnya adalah dari nomor HP sebelumnya yang terdaftar di situ dan IMEI-nya udah nyangkut di sana informasinya ke daftar ya. Nah, poin yang ketiga adalah jika smartphone kalian hilang, ini kebalikannya ya, itu bisa kalian hubungi operator untuk blok IMEI. Ini sama aja kayak ATM kalian hilang atau kartu kredit hilang. Jadi kita bisa langsung telepon, "Hey, Mas Ao, handphone aku hilang, tolong diblokir dong," gitu. Jadi setelah itu karena tadi IMEI-nya semua udah ke mapping semua, dia bisa langsung nge-tracing IMEI-nya dan langsung melakukan pemblokiran IMEI. Jadi iPhone-nya langsung ya nggak bisa dipakai kartu SIM apapun. Nah, poin yang keempat masih nyambung dari poin yang ketiga. Jika smartphone yang udah hilang dan udah ketemu setelahnya, kalian bisa hubungin operator lagi untuk buka blokirannya. Ya, just like what I said, ini sama kayak kartu ATM atau kartu kredit. Well, let's say iPhone kalian ketinggalan di sebuah cafe dan si pemilik cafe itu adalah orang yang jujur, udah sekitar 3 bulan 4 bulan, akhirnya kalian ke cafe itu lagi. Orang cafe itu sebelumnya bingung mau ngontek lu gimana dan dia ingat muka, "Ini kemarin yang ini ya, ini handphonenya ya." Setelah itu dibalikin dan udah bisa lu buka lagi kalau sebelumnya udah lu blokir dulu IMEI-nya biar nggak bisa dipakai siapa-siapa gitu. Jadi intinya poin 2, 3, 4 ini adalah keuntungan dari terdaftarnya IMEI kita di Kemenperin, yang dimana itu bisa langsung terhubung dengan operator atau provider sesuai dengan kartu kalian masing-masing dan kalian bisa menggunakan layanan mereka untuk melakukan tindakan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, poin yang kelima adalah ini sangat penting sekali. Smartphone yang kalian miliki akan punya nilai jual kembali yang lebih tinggi. Iya, di mana-mana memang kalau barang resmi itu pasti akan lebih mahal. Semua elektronik pasti kayak gitu. Mungkin alasannya adalah satu karena garansinya lebih mudah diklaim. Cuman mungkin di sini gue akan counter sedikit statement gue. Entah kenapa untuk garansi gue lebih percaya ke internasional, garansi Apple internasional dibanding yang di sini. Ya, memang karena kita di sini belum punya official Apple Store, baru hanya authorized reseller aja. Ya, intinya gue udah mengalami beberapa kerusakan yang benar-benar fatal, yang memang benar-benar harus ganti unit. Itu gue langsung klaim ke Apple Store. Mendingan gue ngeluarin cost untuk pergi ke luar negeri atau nitip temen saudara, langsung klaim dari Apple Store terdekat di Orchard gitu misalnya. Itu jauh lebih cepet, lebih sigap gitu dibanding di sini, entah itu di servis atau harus ngepull dulu nungguin berapa barang servisan, mungkin bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Dan itu menurut gue cukup menyebalkan gitu. Tapi intinya adalah barang resmi memang punya nilai jual yang lebih tinggi karena itu ya barang resmi gitu, official. Selain IMEI-nya udah kedaftar, lalu resipnya juga berupa rupiah, jelas tokonya di mana belinya gitu loh. Kembali lagi ke poin yang pertama, yang dimana ya device itu pastinya device yang berkualitas, bukan refurbish atau rekondisi. Jadi ya, untuk kalian yang mungkin dari kemarin ngomong gimana sih nih kok jadi ribet banget kayak gini nih, kok jadi susah kayak gini segala macem. Well, gue orangnya nggak mau muter-muter di situ terus, memikirkan terus menerus, menghayati dan tidak melakukan apa-apa. Gue better cari sisi terangnya, cari sisi positifnya apa. Ya walaupun memang saat ini khusus untuk teman-teman yang mungkin beli di online store harganya akan naik karena mungkin ada cost untuk lain-lainnya, atau buat teman-teman yang punya langganan online store yang murah banget mungkin harga iPhone-nya, mungkin ya, mungkin loh ya, kalau sebelumnya dia nggak bayar pajak atau bagaimana, sebut aja barang BM atau yang kita kenal dengan barang black market, saat ini dia udah mengharuskan membayar pajak dari setiap stok unitnya satu persatu. Ya mungkin itu aja 5 manfaat yang bisa kalian dapat dari aturan pengendalian IMEI yang berlaku saat ini. Sekali lagi gue pesankan ke kalian harus lebih berhati-hati lagi kalau beli barang baru atau barang second dari online. Ya memang yang paling enak itu adalah beli barang atau beli iPhone bekas saudara, bekas temen yang first hand lagi. Waduh, itu mantap jiwa itu. Jadi kita tahu track recordnya, dia makainya bagaimana, dan pastinya harusnya dia berterus terang apa aja kekurangannya dan apa aja defect segala macamnya. Topik pembahasan kali ini credits to ownernya di G1 Store. Terima kasih telah mengizinkan gue untuk menyebarkan
mendapatkan informasi ini dalam bentuk visual atau dalam bentuk video, kalian silahkan cek aja di Instagramnya, ada banyak postingan menarik. Dan silahkan cek di description untuk online store yang direkomendasikan oleh iTech Live. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe untuk menantikan video-video terbaru dari iTech Live karena banyak sekali yang menarik di bulan ini. And that's all. Thank you for watching. I'll catch you guys on the next video. Saya Indra dan until next time, goodbye.